Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini Bapak-Bapak kita akan lanjutkan bagian penting dari pelajaran kita sebagai bagian dari kelanjutan dari pelajaran kita minggu yang lalu. Dalam tahap ini kita akan melihat dulu Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus ya, tentang ciri-ciri kehidupan orang yang tidak dipimpin atau orang yang tidak hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Minggu lalu kita sudah bahas ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, secara lebih konkret kita sudah melihat ciri-cirinya, bukti-bukti konkretnya. Tapi salah satu yang sering sebenarnya kita bisa lihat dengan jelas ciri-ciri orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, baik secara emosi, baik secara mental, baik secara rohani, bahkan juga baik dalam hal pola pikir. Salah satunya bisa kita lihat dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan 23, yaitu buah roh. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada aturan apapun di dunia ini, bahkan di republik ini, yang bertentangan dengan semua ya ciri-ciri yang saya sebutkan di atas tadi. Cuma seringkali Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang bertanya, Pak Tony, sebenarnya saya ini kira-kira saya sedang dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin oleh Roh Kuda? Begitu ya Bapak ya. Roh Kuda itu maksudnya tidak dipimpin Roh Kudus ya. Begitu. Nah, maka supaya makin lebih komplit, ya pemahaman kita, ya untuk mengenal ciri-ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka malam hari ini kita akan dalami ini, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sebenarnya orang ini sudah pernah mengecap pertobatan kepada Kristus. Sekali lagi Bapak, orang yang ya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, sebenarnya bisa dikategorikan orang ini sudah pernah bertobat. Orang ini sudah pernah lahir baru sebenarnya. Seperti yang dijelaskan dalam Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat 6, yaitu kisah perbincangan antara Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Di mana dalam konteks itu dikatakan oleh Yesus kepada Nikodemus, "Hei Nikodemus, engkau harus dilahirkan kembali." Artinya dilahirkan secara rohani. Orang yang tidak dihidup dipimpin oleh Roh Kudus, saya katakan tadi Bapak-bapak, mereka ini sebenarnya adalah orang-orang pribadi-pribadi yang sudah pernah bertobat terima Yesus, yang sudah pernah mengalami kelahiran baru. Tetapi mengapa mereka tidak setiap waktu, tidak setiap saat dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada beberapa alasan. Karena mereka mungkin tidak tahu bahwa betapa pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hal itu bisa terjadi. Yang kedua, tidak ada yang mengajari mereka supaya selalu terus-menerus dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Sehingga mereka menganggap, ini kayaknya nggak perlu deh. Persoalan yang ketiga, mereka menganggap yang penting aku sudah terima Yesus secara pribadi atau dilahirkan secara rohani, ya itu sudah selesai. Artinya apa? Mereka menganggap, ya kalau saya sudah bertobat terima Yesus secara pribadi, ya saya kan pasti masuk surga. Yes, memang. Tetapi mereka lupa Bapak-bapak, pertobatan terima Yesus secara pribadi itu step awal bagi kita untuk mendapatkan pengampunan dosa dan juga mendapatkan kasih penyertaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini, dan juga proteksi, jaminan bagi kita untuk masuk surga. Tapi jangan lupa, setelah kita bertobat terima Yesus secara pribadi, Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan kita tidak langsung dijemput oleh Tuhan dari dunia ini, lalu langsung dikirim kita ke surga. Enggak kan Bapak-bapak? Begitu. Tuhan masih mau pakai kita dengan waktu yang cukup lama. 20 tahun, 30 tahun, bahkan mungkin ratusan tahun di dunia ini untuk menjadi garam dan terang. Dan setelah itu mungkin Tuhan angkat kita. Pertanyaannya adalah,
Waktu kita bertobat tidak hanya secara pribadi. Lalu Tuhan masih berikan kita kesempatan hidup yang cukup lama di dunia ini. Melakukan usaha, pekerjaan, dan bisnis kita masing-masing. Disitulah kita perlu harus selalu hidup dipimpin oleh Roh. Di situ penting. Karena kalau enggak, kita akan selalu jatuh bangun dalam menjalani kehidupan ini. Itu akibatnya kenapa? Saya sekaligus singgung apa yang ditanyakan oleh Pak Peter. Di daerah yang dikunjungi oleh Dedi tadi, sudah banyak hamba Tuhan. Sudah banyak penginjil. Oh iya. Bahkan ada satu orang hamba Tuhan yang cukup terkenal namanya. Dia ini salah satu orang yang pertama kali memberitakan Injil ke Papua. Namanya Peter Wagner. Dia inilah orang pertama salah satu orang pertama yang memberitakan Injil ke Papua. Dan ada banyak orang yang dibawa kepada Kristus lewat pelayanan beliau ini. Mereka dampaknya luar biasa dampaknya. Untuk itulah akhirnya Papua dinobatkan menjadi kota Injil. Sumatera Utara khususnya Danau Toba tidak punya istilah Tapanuli kota Injil, enggak itu. Walaupun di sana no mention juga mati untuk kita orang Batak. Tapi Papua diakui oleh negara loh itu Bapak-bapak. Diakui oleh negara itu bahwa Papua itu adalah kota Injil dan itu diperingati setiap tahun. Jadi persoalannya di mana dong? Gitu ya. Apa yang tanya ke Pak Peter tadi? Yang menjadi soal dan masalahnya di mana dong? Kok sepertinya tidak ada pertobatan yang signifikan. Tidak ada pertumbuhan perubahan dalam totalitas hidup sebagian dari saudara kita itu. Bisa saja salah satu letak persoalannya itu di bagian yang kita bahas yang pertama ini Bapak-bapak. Satu, generasi pertama yang diinjili oleh hambanya Peter Wagner, saya yakin sudah bertobat terima Yesus. Tapi generasi kedua, ketiga, keempat, dan selanjutnya sampai hari ini Bapak-bapak, belum tentu Injil itu konsisten diberitakan kepada saudara kita itu. Itu persoalan pertama. Ya, apalagi terjadi pertambahan penduduk. Setiap waktu, di sana kan gitu. Maka kalau tidak diimbangi dengan pemberitaan Injil yang konsisten, maka dapat dipastikan yang lahir hari ini, yang lahir tahun ini, yang lahir tahun yang lalu, belum tentu sudah bertobat terima Yesus. Itu persoalan pertama. Tapi persoalan yang kedua bisa terjadi. Mungkin, dan saya percaya, sisa-sisa hasil penginjilan daripada Peter Wagner, saya yakin banget tuh, di sana masih banyak ada. Di sana masih banyak yang sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus dan punya hati untuk memberitakan Injil. Tetapi mungkin ada yang mulai terlupakan. Orang yang sudah diinjili itu tidak diajar, tidak dibimbing Bapak-bapak, bagaimana mereka konsisten hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Setiap detik, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun. Sehingga tidak terlihat perbedaan yang cukup berarti antara orang yang sudah bertobat di dalam Kristus dengan orang yang tidak bertobat pada Kristus. Maka itulah tadi yang disampaikan oleh Dedi tadi. Sama rata, sampai mawon, semuanya 11-11. Karena mereka tidak diajar, karena mereka tidak dibimbing. Bagaimana setelah bertobat terima Yesus? Penting selalu untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka untuk itu Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk belajar sesuatu hal yang lebih lagi dan lebih lagi setelah kita bertobat terima Yesus seperti pada malam hari ini.
Dengan demikian, Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang sudah bertobat terima Yesus, kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu, setiap saat, pasti akan mengalami kemunduran secara rohani. Pasti akan mengalami degradasi dalam semua aspek hidupnya. Pasti. Dan hampir-hampir mungkin lama-kelamaan jadi tidak ada perbedaan antara dirinya orang yang sudah bertobat dengan orang yang belum bertobat. Karena dia tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Begitu Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, doa dan harapan saya, kita yang sudah bertobat tidak secara pribadi ini, kita masih harus terus mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bertambah hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan kita. Kita terus bertumbuh ke arah Kristus. Baik rohaninya, baik cara berpikirnya, baik karakternya, baik emosinya, bahkan juga dalam totalitas hidupnya, serta dalam melakukan usaha pekerjaan dan bisnis kita. Yang kedua, kita lihat dulu Alkitab kita. Boleh, Det, bacakan dulu buat kita ya, Det. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makasih, Det, ya. Orang yang tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak-bapak, ciri yang kedua. Ya, hati, pikiran, perasaannya lebih cenderung didominasi, dikuasai, dipimpin dan diarahkan, dan juga diperalat oleh dosa, oleh keinginan dagingnya. Sehingga ini akan menghambat pertumbuhan rohaninya, menghambat perubahan cara berpikirnya, menghalangi perubahan sifat dan karakter dan tindak tanduknya. Karena ada yang menyumbat, karena ada yang menutupinya, Bapak-bapak. Yaitu apa? Keinginan daging. Apa yang dikatakan ini tadi? Kalau dia menjadi orang hebat di wilayah itu, kira-kira begitu ya. Dihormati dan disegani, karena dia pejabat, kira-kira begitu ya. Tapi kalau sudah tidak, enggak. Langsung kembali lagi ke lagu yang lama. Ya. Kembali lagi dia ke habit yang lama. Iya. Artinya apa? Kebiasaan-kebiasaan buruk di masa hidupnya yang lama, enggak mikir lama-lama, langsung balik lagi. Dan itu bukan hanya dialami oleh mereka-mereka yang jadi pejabat, tapi juga hamba-hamba Tuhan, loh. Ya. Pasti nanti kalau kita tanya Dedi bisa cerita lagi tuh. Bagaimana apa yang terjadi di dalam gereja. Dia bisa cerita. 11-11 dengan jemaat. Hanya waktu dia di mimbar. Iya. Waktu dia di hari Minggu. Ya, dalam waktu yang 2,5 jam itu, Bapak-bapak, dipimpin oleh Roh Kudus. Gitu. Dari mimbar, keluar ibadah, keluar gereja. Hati, pikiran, perasaan, dan tindakannya langsung negatif semua. Makanya itu agak susah membedakan di sana orang yang sudah bertobat dengan yang belum. Terjadi memang itu. Karena kenapa? Tidak selalu dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Bapak-bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. 20 tahun kita dikasih kesempatan oleh Tuhan melayani saudara kita itu. 20 tahun, Bapak-bapak. Kalau Tuhan tidak memberikan kasih karunia ekstra buat saya, ya,
untuk melayani mereka, memahami mereka, mengerti mereka. Rasanya nggak sanggup loh Bapak-Bapak sebagai manusia, nggak sanggup. Sangat tidak sanggup. Jadi saya bayangin kondisi Dedi ada di sana, itu saya bayangin. Saya katakan itu Bapak-Bapak. Waktu kita injili mereka bertobat terima Yesus. Gaya nangisnya kalah orang Batak. Kalau orang Batak diinjili bertobat terima Yesus, nggak perlu keluar dari mata Bapak-Bapak. Saudara kita itu Bapak-Bapak. Waktu kita injili mereka bertobat terima Yesus, waduh, terjadi pertumpahan air mata. Tapi setelah detik itu, usai Bapak-Bapak. Lagi-lagi, lagunya Aku Masih Seperti Yang Dulu. Sering-sering ada juga teman-teman dosen bilang begini, Tony, kok bisa kuat ya? Kok bisa sabar ya? Melayani mereka-mereka ini ya. Saya bilang, kenapa Pak? Kalau saya udah nggak sabar Pak. Udah nggak sabar saya. Bahkan Bapak-Bapak, karena tidak sabarnya, karena tidak sanggupnya beberapa teman-teman dosen untuk melayani mereka resign. Angkat tangan mereka. Mereka bilang, mendingan saya pindah ngajar di tempat yang lain Pak, daripada ngajar mereka ini. Gitu. Saya bilang begini, sebenarnya secara manusia pun saya tidak sanggup. Tapi karena Tuhan berikan saya kasih karunia itu melalui Roh Kudus, itulah yang menyanggupkan saya untuk tetap boleh mengasihi mereka, mendoakan mereka, membimbing mereka, mengajar mereka, dan memuridkan mereka. Itu memang itu fakta dalam menghadapi saudara kita itu Bapak-Bapak ya. Jadi tadi karena tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kembali kepada kebiasaan yang lama, perilaku yang buruk. Dan itu saya katakan tadi, bukan hanya dilakukan oleh mereka yang masih muda, tapi juga itu dilakukan oleh mereka yang sudah tua, termasuk para pejabat, termasuk juga para pemimpin rohani. Yang ketiga, mari kita lihat dulu Efesus pasal 2 ayat 3. Boleh Pak Marino, Pak? Efesus pasal 2 ayat 3 ya, Pak? Ya, Pak. Efesus 2 ayat 3. Efesus 2 ayat 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Terima kasih Pak Marin. Nah, sampai situ aja. Ya, terima kasih Pak. Nah, ciri yang ketiga. Jadi yang kedua tadi Bapak Ibu, ya nggak konsisten. Pertumbuhan, perubahan kehidupan rohani, karakter, dan juga pola pikirnya. Yang ketiga, selalu mudah kalah, mengalah, dan menuruti keinginan daging yang berbau dosa. Saya kasih contoh, Denny sudah singgung tadi. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Suatu saat kita membuat acara retreat. Kita bawa anak-anak kita itu ke Lembang. 3 hari 2 malam. Selama 3 hari 2 malam di sana, Bapak-bapak, jumlah mereka kurang lebih 100 itu. Sungguh-sungguh betul selama di tempat itu mereka menangis berteriak dan mohon ampun sama Tuhan. Pasti kita bersuka cita ya Bapak-bapak ya. Kalau kita lihat orang-orang kita layani begitu ya. Rasanya, aduh Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Saudara kita ini, anak-anak saya ini mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan gitu. Bahkan di sesi yang terakhir Bapak-bapak, biasanya kita ada sesi tantangan.
untuk komitmen dari tempat retreat itu harus konsisten hidup dalam kekudusan, harus konsisten hidup dalam kebenaran, harus konsisten hidup di dalam mengasihi Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun di antara mereka yang tidak mau angkat tangan. Semua yang angkat tangan. Oh, Pak. Lagi-lagi, kalau kita melihat begitu, rasanya hati ini legitnya Bapak-Bapak ya. Karena kenapa? Karena kita yakin semua orang yang angkat tangan ini berarti setuju. Yes, bahwa saya mau hidup kudus, saya mau hidup taat, saya mau hidup komitmen di hadapan Tuhan. Itu. Lalu kita pulang dari tempat retreat itu. Dan kembali mereka ke kosan mereka, dan juga ada sebagian ke asrama. Saya belum tidur. Karena udah malam Bapak Ibu. Bapak-bapak nyampe di rumah kan. Belum sempat meletakkan kepala. Belum sempat memejamkan mata. Sudah langsung ada telepon dari pengasuhnya. Pak Tony, tolong Pak. Gitu. Kenapa Pak? Saya bilang. Anak ini balik lagi mabuk-mabukan Pak. Pede. Saya yakin. Bapak. Saya bilang mungkin Bapak salah orang kali. Bapak. Ini anak Bapak, anak rohani Bapak yang baru pulang dari Lembang, dari acara Bapak. Lalu saya tanya, berapa orang? Kurang lebih 10, Pak. Saya yakin Bapak. Mereka tidak hanya sekedar mau mabukan, tetapi mereka juga menghancurkan, memecahkan jendela dan pintu kamar dan asrama mereka. Begitu. Apa itu terjadi? Karena tidak hidup terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus setelah mereka pulang dari retreat itu. Enggak. Mereka hanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus pada waktu mereka di tempat retreat. Tapi setelah pulang, hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus atau keinginan daging. Kemampuan untuk melawan tarikan atau keinginan daging yang mungkin juga masih bisa menarik mereka untuk kembali kepada hobi atau habit yang lama. Ini saya tanya sama pengasuhnya. Tolong kasih nama saya. Dari siapa mereka dapat minuman itu? Gitu. Jadi pengasuhnya bilang begini. Panggil Pak. Sebelum mereka balik ke asrama, beli minuman dulu. Wah, setelah sampai di asrama, mereka buat perjamuan kasih. Oh. Ini dalam konteks mereka sudah di tanah rantau loh Bapak-bapak, dan tanah rantau gitu ya, bukan di sana. Maka dapat dibayangkan seperti apa yang disampaikan oleh Dedi tadi. Di sana itu lebih masif lagi, kita lihat pagi siang malam itu dia ya. Karena lingkungannya di sana itu lebih mendukung. Apalagi dianggap itu menjadi sebuah budaya atau kebiasaan yang notabene sesuatu hal yang wajar-wajar saja. Karena mereka di perantauan saja, walaupun hanya cuma 53 orang, lakukan juga hal yang sama. Untuk itulah firman Tuhan katakan, kebiasaan yang baik bisa dirusak atau dirontokkan oleh pergaulan yang buruk. Kecuali kalau orang itu selalu dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Sering kalah dalam menghadapi, dalam melawan keinginan daging yang negatif di hati, di pikiran, di perasaan, tindakan, dan perbuatan. Dalam bentuk konkret, mesti ya terpengaruh, tarikan, ajakan, godaan, tawaran dari lingkungan atau teman-temannya.
Ini ciri yang ketiga orang kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Saya yakin sebagai orang-orang yang sudah bertobat pada Kristus dan juga selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, buat kita semuanya, Bapak-bapak, saya kira kita tidak lagi menjadi orang yang muda atau menjadi orang yang rentan dipengaruhi oleh keinginan daging dan bahkan juga lingkungan sekitar kita untuk melakukan yang tidak. Karena ada Roh Kudus di hati kita yang selalu kita dengar. Ciri yang keempat, tidak memiliki buah roh. Tadi saya sudah singgung. Kasih, sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, pengendalian diri, dan lain sebagainya. Itu tidak terlihat secara nyata, secara real. Di dalam totalitas hidup mereka. Tidak terlihat itu. Galatia pasal 5 ayat 22-23 yang sering kita pahami dengan istilah buah roh, artinya buah dari karakter Kristus yang harus nyata dalam diri. Karena orangnya tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Sebaliknya, kalau ditanya apa ciri tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, sudah pasti buah di dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23 harus nyata di dalam totalitas hidup kita, di dalam cara kita berkomunikasi, di dalam cara kita berpikir, di dalam cara kita bertindak, di dalam cara kita berusaha dan berbisnis dan bahkan melakukan pekerjaan dan pelayanan kita. Harus terlihat itu sebagai bukti bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau dengan bahasa yang lain, Galatia 5 ayat 22 ayat 23 ini sama dengan istilah punya integritas. Itu kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau dia tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak punya integritas, tidak punya kejujuran, tidak punya kemampuan menahan diri, mengendalikan diri. Dan cukup banyak bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Karakter-karakter, pola pikir, ya, yang berbeda dari Galatia pasal 5 ayat 22-23 ini. Kita lihat di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Walaupun mereka mengaku sudah pernah bertobat kepada Yesus, tapi dalam realitasnya mereka tidak selalu mempraktekkan Galatia 5 ayat 22-23. Dan saya katakan tadi, itu bukan hanya dialami oleh jemaat, Bapak Ibu. Tapi itu juga dialami oleh mereka pemimpin-pemimpin rohani. Siapa mereka? Sebagian teman saya, para pendeta. Sebagian teman saya, para pemimpin-pemimpin gereja. Ataupun juga para pelayan-pelayan Tuhan di gereja. Hidup yang dipimpin oleh Roh, hidup yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, itu seringkali muncul. Kalau pemimpin rohani saja tidak dipimpin oleh Roh Kudus, lalu bagaimana dengan jemaat? Bapak dapat bisa menyimpulkan sendiri. Pasti lebih minim. Mengapa? Ya karena pemimpin rohaninya aja tidak memperlihatkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu tantangan terbesar dari gereja-gereja Tuhan ya di seluruh dunia ini sebenarnya. Bukan hanya di kota yang kita singgung tadi. Di seluruh dunia. Jadi kok itu. Contoh konkretnya. Perpecahan gereja-gereja menjadi sebab musababnya. Maksudnya di sana adalah hamba-hamba Tuhan yang juga mengklaim diri sudah bertobat kepada Yesus. Kok kenapa? Justru mereka memecah belah, merontokkan sinode atau gereja itu. Karena orang-orangnya, karena hamba-hamba Tuhannya, pelayan-pelayan Tuhannya, tidak selalu hidup dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Mereka menjadi alat tangan iblis untuk menghancurkan gereja itu sendiri. Maka itulah kenapa kadang-kadang jemaat selalu bertanya, lu kok kenapa ya? Lu yang jadi pemecah belah di antara jemaat ini kok jadi hamba Tuhan kan, kira-kira begitu kan Bapak-bapak ya? Ya persoalannya di situ. Karena pemimpin rohani di tempat itu tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun mungkin mereka sebagian besar sudah bertobat kepada Yesus.
Ciri yang kelima. Kita lihat dulu Bapak-Bapak ya. 1 Korintus pasal 3. Ayat 1. Boleh Pak Peter dibacakan buat kita ya Pak? 1 Korintus pasal 3. Sebentar ya. Boleh, boleh. 1 Korintus pasal 3 ayat 1 ya Pak. Oke. Perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa secara Kristus. Belum dewasa dalam Kristus. Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Peter. Ciri yang kelima, tidak dewasa secara karakter. Walaupun mungkin Bapak-Bapak, jabatan struktural yang dia emban, ketua sinode, gembala senior, atau pendeta resort, bahkan juga ya rektor atau dosen sekolah teologi. Itu tidak langsung secara otomatis. Posisi itu, panggilan itu, orang itu selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Belum tentu. Seringkali kita menjumpai tindakan-tindakan yang amoral dari para pemimpin rohani kita. Yang membuat kita umat, yang membuat kita jemaat kecewa. Lalu kita berkatakan, lu begitu ya, gitu kan Bapak-Bapak? Lu apa tua atau sim tua atau dia atau majelis kok begitu ya, pangalahonya kan kira-kira begitu. Tiap hari Minggu dia khotbah, iya. Bukan tiap hari Minggu dia memimpin kor, iya. Karena itu semua tidak langsung secara otomatis membuat dia hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kecuali kalau dia menyerahkan hati dan pikirannya dikuasai oleh Tuhan. Dikatakan di sini tidak dewasa secara karakter. Sehingga tingkah laku dan perbuatan orang-orang itu menjadi batu sandungan bagi jemaat. Karakter-karakter apa itu? Tadi kita sudah singgung Bapak-Bapak ya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kasih sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan itu kan salah satu itu bentuk karakter kan. Itu tidak terlihat, itu tidak nyata kita lihat di dalam kehidupan mereka-mereka. Karena kenapa? Karena mereka tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Maka doa saya untuk kita semua Bapak-Bapak yang ada di ruang Zoom ini. Saya berharap kita memiliki karakter Kristus ya Bapak-Bapak. Sebagai bukti bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Artinya, walaupun kita tidak dipanggil Tuhan, tidak dipanggil Tuhan secara khusus ya, dalam jabatan kerohanian sebagai pendeta, diaken, majelis penatua, tapi mari kita tampilkan karakter Kristus dalam diri kita sebagai tiap-tiap hari, sebagai bukti nyata bahwa kita selalu dipimpin oleh Roh. Masih ingatkah Bapak-Bapak beberapa tahun yang lalu seringkali kita mendengar kisah seorang pendeta besar, ya, memukuli istrinya sampai babak belur, dan itu sampai masuk ranah hukum Bapak-Bapak. Waktu itu banyak orang bertanya, Pak Tony kok bisa ya Pak ya? Ya saya bilang persoalannya singkat aja. Karena orang itu tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, walaupun mungkin dia sudah bertobat kepada Kristus. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Kristus, kita nggak usah kaget-kagetan lagi mulai hari ini. Kalau kita lihat, loh, baru kemarin saya lihat Papa Pendeta di khotbah. Begitu ya. Tapi subuh-subuh kita mau ke kantor, kita lihat tempat tidurnya pindah di got.
Gitu. Pindah ke jalan. Kan kira-kira. Karena dia hanya hidup dipimpin oleh Roh Kudus pada saat di mimbar, Bapak-bapak. Tapi selesai di mimbar, dia tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dia dipimpin dan dikuasai oleh roh kuda. Sehingga dia tidak tahu di mana tempat tidurnya, di mana dia harus tidur. Oh, Bapak. Gitu. Seringkali juga kita melihat ada masalah-masalah kecil terjadi di gereja, dan itu bisa menjadi masalah besar, bisa memecahkan sebuah gereja dan sebuah sinode. Contohnya misalkan masalah karakter, Bapak-bapak. Masalah karakter. Saya jadi ingat suatu saat saya pernah khotbah di sebuah gereja besar di Jakarta, Bapak-bapak. Lalu dalam khotbah saya itu, ya saya kasih contoh-contoh di dosa yang harus dihindari. Contohnya apa? Ya jangan merokok lah, jangan bau mabukan lah, itu saya jelas. Saya sampaikan waktu saya khotbah. Nah, selesai khotbah, Bapak-bapak, lalu selesai ibadah. Biasa, di gereja itu kan selesai ibadah, Pak Pendeta harus salamin semua jemaat. Keluar. Ada seorang Bapak katakan begini ke saya. Pak Pendeta, saya tersinggung dengan khotbah Anda. Gitu loh. Bapak. Saya tidak suka dengan khotbah Anda. Itu kata dia. Saya nggak heran sih. Saya nggak kaget. Karena saya udah tahu. Ini tandanya Bapak ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kenapa? Justru dia melihat apa yang saya saksikan, apa yang saya ajarkan itu menjadi ancaman buat dia. Padahal maksud dan tujuan saya bukan. Saya mau menolong beliau untuk bertobat, untuk berubah, dan juga untuk lebih baik. Orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mudah tersinggung, marah, kepahitan. Dan masih banyak lagi hal-hal yang lain. Yang artinya apa? Mudah juga untuk balas dendam. Walaupun apa yang dikatakan oleh orang lain itu kebenaran. Karena nggak dewasa karakternya. Nggak dewasa sifatnya. Ini ciri yang kelima. Jadi saya berharap bahwa Bapak, kalau kita dengar khotbah Pak Pendeta yang keras gitu, jangan tersinggung ya. Jangan baperan. Janganlah. Karena kenapa? Sebenarnya bukan maunya Pak Pendeta itu untuk menyampaikan itu, tapi itu maunya Tuhan. Untuk mengasihi kita supaya berubah menjadi lebih baik. Itu tujuan Tuhan sebenarnya. Namanya kalau orang tidak dipimpin Roh Kudus kan, Bapak-bapak, negative thinking kan? Itu yang jadi soal. Contoh yang lain. Waktu misalkan atasan kita menegur kita. Ya, atasan kita menegur kita. Yang notabene memang kita kurang profesional. Kurang bertanggung jawab. Kurang konsisten. Kalau teguran itu kita respon dengan negatif. Yaitu apa? Marah. Dendam. Berarti sebenarnya itu salah satu tanda orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, teguran itu, walaupun awalnya rasanya seperti pil pahit, tapi dia coba maknai itu bagian daripada evaluasi untuk menjadi lebih baik. Nah itu keren. Itu berarti kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka untuk itu seringkali saya katakan sama sarjana-sarjana baru. Yang baru 2-3 tahun kerja, ya. Seringkali mereka mengeluh, Bang Tony tolong doakan saya. Apalagi mau saya doakan hubungannya dengan perkumpulan. Ya saya mau resign. Padahal baru 3 bulan dia diterima. Lalu saya makin curiga. Kenapa kamu resign? Ya saya tersinggung Pak. Loh, tersinggung kenapa? Ya saya kemarin dipanggil manajer saya, karena memang saya nggak bertanggung jawab. Nggak becus menuntaskan pekerjaan saya. Tapi saya nggak terima Pak.
Saya marah, Pak. Jadi saya mau resign saja. Tolong Pak Tony doakan supaya Tuhan kasih saya pekerjaan. Saya langsung bilang, Tuhan pasti tidak kasih pekerjaan bagimu. Kenapa? Karena yang Tuhan mau harus kamu lakukan di perusahaan itu bukan resign. Karena kamu resign dari perusahaan itu, lalu kerja di perusahaan di planet lain sekalipun. Kalau engkau tidak berubah, tidak bertobat, sampai mawin kata orang. Di mana-mana pun kamu akan menjadi troublemaker juga. Maka saya bilang, saya tidak akan pernah berdoa seperti yang kau minta. Karena yang Tuhan mau itu bukan kamu resign dari perusahaan itu, tapi yang Tuhan mau, kamu harus bertobat, harus mau dipimpin oleh Roh Kudus dengan menerima saran dan masukan koreksi itu, bagian daripada perbaikan supaya engkau menjadi lebih baik. Jadi gimana Pak Tony? Jadi saya nggak boleh resign. Hari ini yang Tuhan mau kamu lakukan bukan resign, karena masalah teguran itu bukan, tapi ubahlah. Itu kok yang Tuhan mau. Tanggung jawablah. Itu kok yang menanyakan pesan itu kok yang mau Tuhan sampaikan kepada kamu lewat teguran atasanmu itu loh, saya bilang. Dia tidak berniat untuk membumi hangus kamu, untuk membuangmu, untuk menendangmu, enggak. Niatnya dia, motivasinya dia, tidak lain tidak bukan. Hanya supaya kamu lebih baik cara bekerjanya. Karena kenapa? Perusahaan yang menerima kamu itu, mereka mengeluarkan kos setiap bulan untuk menggajimu, saya bilang. Maka wajar saja kalau perusahaan itu menuntut satu produktivitas, menuntut satu kinerja yang baik. Jadi harusnya kamu tidak melihat itu sebagai upaya untuk menghancurkanmu, bukan. Jadi saran saya buat kamu, berikan hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kau bisa menerima saran dan masukan dan koreksi itu menjadi lebih baik. Dan saya yakin, kamu lulus menjalani itu semuanya dan membuktikan perubahan-perubahan yang lebih baik, kamu pasti akan diangkat oleh Tuhan menjadi lebih tinggi di perusahaan itu. Nah, kalau itu yang kamu minta, saya pasti doakan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 bulan berikutnya, dia telepon saya. Pak Tony, saya harus bertobat lagi, Pak. Yang kedua kali, kenapa? Apa yang Pak Tony sampaikan bulan yang lalu benar loh, Pak. Setelah saya lakukan apa yang Pak Tony sarankan, hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan menerima saran masukan itu menjadi upaya untuk membuat saya lebih baik. Benar, Pak. Atasan saya sayang banget sama saya sekarang. Dan dia percayakan saya untuk menyelesaikan satu proyek. Saya lihat, ini membuktikan bahwa hidup dipimpin dan dipenuhi Roh Kudus itu tidak hanya waktu di gereja, Bapak-bapak ya. Enggak. Bukan hanya waktu baca firman, enggak. Salah satunya iya. Tapi di gereja, hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, balik lagi ke Minggu. Di rumah, di kantor, di ladang, di sawah, di usaha, pekerjaan, dan bisnis kita. Perlu harus selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Persoalannya memang Bapak Ibu, seringkali orang memahami hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu hanya pada waktu hari Minggu itu masalah. Dan saya melihat itu yang jadi masalah. Itu yang menjadi, di situ yang menyebabkan banyak jemaat keliru. Sehingga apa yang terjadi? Banyaklah orang-orang Kristen yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus hanya bersifat situasional. Situasional. Gitu. Hanya dalam satu waktu, situasi dan keadaan tertentu, yaitu hanya pada waktu hari Minggu kan gitu. Tapi setelah masuk di dalam ranah hari kerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, udah nggak dipimpin Roh Kudus lagi. Nah, itu kesalahan terbesar. Itulah menyebabkan banyak orang yang sudah bertobat,
Ya, hanya di hari Minggu dia hidup dalam kemenangan, dipimpin oleh Roh Kudus, tapi hari Senin sampai dengan hari Sabtu hidup dalam kekalahan. Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Yang keenam. Boleh Dit bacakan dulu buat kita, Dit. 1 Korintus 3, masih 1 Korintus 3 ayat 2. 1 Korintus 3 ayat 2. kedua, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Maksud oleh Rasul Paulus, susulah yang kuberikan kepadamu bukan makanan keras. Artinya apa? Orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu, orangnya mudah tersinggung. Kalau dalam bahasa anak-anak zaman now sekarang ini, mudah baperan. Dikit-dikit baper. Artinya bawa-bawa perasaan. Ya, itu tanda orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, mudah tersinggung. Itu yang dimaksud dengan susulah yang kuberikan kepadamu, bukan makanan keras. Jadi, kita harus mawas diri dari perilaku, dari sikap, tindakan yang mudah tersinggung. Jadi, contoh, Bapak-Bapak. Kalau atasan kita meminta progres ya, laporan lah. Sejauh mana kinerja kita, pencapaian kita. Lalu mungkin kinerja dan pencapaian kita itu kan nggak kecapai target. Ya jangan langsung tersinggung. Kalau diingatkan. Jangan langsung baperan. Kalau ditegur. Karena kalau orang yang baperan, orang yang tersinggung itu saya katakan tadi, ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak-Bapak. Ya. Contoh lain misalkan, ada sesuatu hal misalkan dalam diri kita sebagai kaum bapak-bapak ya, yang kurang pas, yang kurang benar lah, menurut istri kita. Lalu kita diingatkan, ya jangan langsung baperan juga lah. Jangan langsung tersinggung juga lah. Ya, karena kenapa? Itu di situ sedang diuji. Apakah kita dipimpin oleh Roh Kudus atau tidak? Atau misalkan anak kita sendiri menegur kita bapaknya, gitu ya. Karena dirasa misalkan, ya, anak itu kurang kita perhatikan. Lalu anak kita itu bilang, oh, pernah perhatikan saya lagi sih? Kan gitu ya. Jangan juga kita langsung tersinggung. Masa papi nggak pernah perhatikan kamu? Papi ada dari depan matamu. Itu namanya orang tidak dipimpin Roh Kudus ya, Bapak-bapak. Nah, jadi itu contoh-contoh yang saya katakan tadi di bagian ke-6. Masalah ketersinggungan ini, Bapak-bapak, masalah besar hari-hari ini. Karena kenapa? Orang hanya masalah tersinggung saja. Kan banyak kasus yang kita lihat tuh. Suami istri, ya, hanya mendengar suara intonasi, masalah intonasi aja nih, yang agak kencang. Untungnya kan suaminya apa yang terjadi? Istrinya malamnya digorok lehernya. Kan itu kita lihat tiap hari di media televisi kan Bapak Ibu. Sebaliknya, istri membunuh suaminya dengan tangannya sendiri. Hanya kenapa? Tersinggung karena dikoreksi, diingatkan oleh suami. Itu yang terjadi. Ya. Boleh, Det? Lanjut lagi ayat 3 ya, Det? Siap. Ayat 3, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Yang ketujuh, masih sering menyimpan, memelihara, membangun, mengembangkan sifat iri hati.
Hati-hati ya Bapak-Bapak ya. Kita lihat misalkan rumput tetangga lebih hijau. Gitu ya. Lalu rumput kita sendiri nggak hijau-hijau. Begitu ya. Lalu dengan melihat itu kita langsung iri hati. Berarti kita tidak dipimpin Roh Kudus loh Bapak-Bapak. Maka untuk kita masing-masing itu sudah Tuhan atur. Menarik kesaksiannya Pak Ridwan tadi. Menarik banget tuh. Orang yang sudah berhutang puluhan tahun. Ya. Mengembalikan pinjamannya kepada Pak Ridwan. Di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, di masa-masa dia pun lagi butuh uang hari-hari. Siapa aktor intelektual yang menggerakkan orang itu? Tidak lain, tidak bukan. Adalah Tuhan kita yang luar biasa. Karena dia bisa bekerja melampaui ruang hati pikiran setiap orang. Apapun agama dan keyakinan orang itu. Maka maksud saya dalam hal ini. Kalau kita lihat misalkan tetangga kita yang baru anak kemarin. Kan katanya lebih sukses dengan cara-cara yang duniawi. Kita nggak usah iri hati. Karena Tuhan sudah punya berkat sendiri, jalannya sendiri untuk memberkati kita, Bapak. Dan banyak juga orang karena dikuasai oleh rasa iri hati, maka apa yang terjadi? Dia melakukan korupsi. Dia merampok, bahkan menghabisi tetangganya. Terjadi di dalam ruang lingkup para hamba-hamba Tuhan, Bapak-Bapak. Terjadi kok. Waktu dilihat misalkan yang hamba Tuhan yang junior lebih dipakai oleh Tuhan. Lalu yang senior yang sudah merasa berpuluh tahun tidak lebih diberkati dan tidak lebih dipakai oleh Tuhan, iri dia. Lalu diaktualisasikan keiriannya itu dengan cara apa? Menjelek-jelekkan nama orang ini. Memproduk berita hoax tentang orang itu. Dan itu pernah saya alami Bapak-Bapak. Waktu saya mengambil keputusan membawa ijazah sarjana ekonomi saya ke sebuah lembaga misi internasional, menyerahkan hidup seutuhnya untuk diproses dan dibentuk menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Saya difitnah dengan begitu kejam. Saya dituduh memiliki penyakit TBC. Dan itu mereka buktikan supaya saya hasilnya melalui surat keterangan dokter palsu. Hanya untuk merusak nama baik saya. Dan juga apa? Supaya orang tidak lagi percaya dengan saya. Bagaimana bisa saya tahu bahwa surat keterangan dokter itu adalah hoax atau palsu? Karena saya bawa surat keterangan dokter itu, lalu saya pergi ke rumah sakit besar di Jakarta. Saya minta rumah sakit besar ini untuk melakukan tes ulang ke saya. Apakah saya mengidap penyakit TBC? Rumah sakit besar itu katakan, Tony, tidak ada penyakit TBC. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan ini disebut TBC ya. Itu saya alami Bapak-bapak dalam konteks lingkungan orang-orang yang mengklaim dirinya hamba Tuhan full time. Hamba Tuhan full time itu artinya apa? Semua hati, pikiran, dan perasaannya setiap detik, menit, jam, hari, seumur hidupnya hanya untuk Tuhan, kata mereka, tapi lebay. Tapi justru mereka memfitnah, memperlakukan saya dengan cara sangat manusiawi. Dan saat itu tidak ada orang yang membela saya loh Bapak-bapak. Ini jahatnya iri hati. Yang mau saya katakan kepada Bapak-bapak, waktu saya alami itu, saya tidak menyimpan dendam, amarah. Tapi saya langsung ingat kata firman Tuhan, Ton, pembalasan adalah hakku. Aduh Tuhan, terima kasih, terima kasih.
Rasanya hati dan pikiran saya dikuasai oleh Roh Kudus. Dan saya katakan, Tuhan terima kasih Engkau menjadi pembela aku. Walaupun tidak ada orang yang membela saya, selain daripada calon istri saya waktu itu. Oh, tapi Tuhan katakan, aku siap membela. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak-Bapak, tidak membiarkan hatinya dirusak, dikuasai oleh iblis, hanya karena melihat orang lain lebih dipakai, diberkati oleh Tuhan. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak-Bapak, tidak menyimpan kepahitan. Juga tidak selalu berusaha untuk melakukan balas dendam dengan cara pandang sendiri. Mungkin ada pertanyaan. Maka salahnya kalau misalkan kita bawa soal perkara itu ke ranah hukum. Nah gitu ya. Oh itu nggak salah. Itu bukan bagian daripada balas dendam. Bukan. Artinya apa? Ranah hukum itu juga bisa menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan. Sebagai bagian daripada kompensasi pembalasan Tuhan kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Itu bisa. Karena di dalam Roma, surat Paulus kepada jemaat di Roma dikatakan bahwa pemerintah-pemerintah itu kan dari Tuhan juga. Pemerintah itu juga perpanjangan tangan Tuhan untuk mengimplementasikan hukum Tuhan di dunia ini, termasuk di negeri ini. Maka kalau kita bicara ranah pengadilan, ranah hukum, ya nggak salah kita gunakan itu sebagai orang percaya. Tapi yang Tuhan mau itu jangan pakai tangan kita membalasnya. Karena kenapa? Kalau kita balas pakai tangan kita, ujungnya apa? Kita sendiri yang lebih lama di penjara kan, Bapak? Dan dalam konteks itu, pembelaan Tuhan nggak jadi. Nggak terjadi dalam diri kita. Jadi boleh kita pakai ranah hukum. Karena itu perpanjangan tangan Tuhan untuk membalaskan kejahatan orang itu terhadap kita. Tapi jangan kita pakai tangan kita. Karena Tuhan tidak mau tangan kita ini kotor. Membuat kita terpenjara. Jangan. Bapak-bapak, hindari. Jauhkan hati, pikiran, perasaan kita dari rasa iri hati atau perselisihan. Walaupun mungkin orang itu merasa lebih diberkati oleh Tuhan hari ini. Apa-apa, sabar aja kok. Pasti Tuhan itu punya waktu sendiri-sendiri buat kita. Mengangkat kita, memberkati kita, memingkai kita. Amin, Bapak-bapak. Amin. Ya, saya lihat kok. Ya, hamba-hamba Tuhan tadi yang memfitnah saya itu, betul Tuhan tunjukin kok. Betul Tuhan bela kok saya. Karena kenapa? Akhirnya orang-orang itu bingung hari-hari ini. Mengapa? Kalau aku melihat ini, kok Pak Tony kok jadi begini sekarang ya? Dulu saya berpikir untuk menunjukkan dia supaya dia tidak dipakai Tuhan. Itu Tuhan justru makin terus mempercayai dia. Bingung orang-orang itu. Jangan balas ya Bapak-bapak. Ya, itu bagian Tuhan. Waktu kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, tidak berarti kita kalah. Tidak. Tidak berarti harga diri kita tidak punya nilai, tidak punya arti atau dijadinya. Enggak, Bapak-bapak, enggak. Waktu kita melepaskan pengampunan dan maaf, ya, tanpa ada kepahitan, di situ harga diri kita, nilai kita diangkat oleh Tuhan. Kelas secara rohani, kelas secara iman, kelas secara mental, kelas secara semua aspek dalam hidup kita. Jauhkan iri hati dan perselisihan dari diri kita. Masih ayat 4, Det. Ini kayaknya bagianmu hari ini banyak, Det, ya. Saya juga nggak tahu ini, Det. Ayat. Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos,
Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Maka tidak. Ciri yang ke-8, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus suka menghakimi sesama orang percaya hanya karena perbedaan nama gereja. Hanya karena perbedaan liturgi. Hanya karena perbedaan apa? Nama pendeta. Ini dalam kehidupan gerejawi. Seringkali ada satu kelompok gereja tertentu yang mengatakan dan menuduh gereja yang lain tidak punya Roh Kudus, tapi gerejanya diklaim gereja yang kelebihan Roh Kudus. Gitu Bapak-bapak. Karena mungkin gereja yang dituduh itu ya tidak memiliki liturgi tata cara ibadah yang sama dengan gerejanya. Itu kan terjadi Bapak-bapak. Karena perbedaan ajaran misalkan Bapak-bapak. Ada satu gereja nih, ada satu persekutuan ajarannya sesat. Oh itu kita tidak bisa berdiam diri. Itu harus kita koreksi. Itu harus kita kritik memang. Tetapi persoalan kita hari-hari ini tidak di situ. Persoalan kita hari-hari ini seringkali menghakimi gereja satu dengan yang lain. Keluarga yang satu dan keluarga yang lain. Pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Hanya hal-hal masalah sepele aja sebenarnya. Maka itu yang dimaksud di sini oleh Rasul Paulus. Karena dia juga menjumpai pola pikir kehidupan jemaat di Korintus yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kebiasaan mereka. Kita lihat dari ayat-ayat yang sudah dibacakan dari 1 Korintus pasal 3 ya 1 sampai dengan 4 ini. Inilah pola-pola pikir yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana dalam ayat 4 ini orang jemaat di Korintus waktu itu, mereka seringkali saling sombong, menyombongkan satu dengan yang lain. Hanya karena pengajar mereka, pemimpin rohani mereka berbeda-beda. Ya. Ada yang mengatakan, oh, guru itu Paulus lebih keren. Begitu Bapak-bapak ya. Lebih top chair. Ya. Kepada orang yang lain yang notabene mungkin yang mengajar mereka itu bukan Paulus, tapi Apolos. Kira begitu. Ini saling tuding-menuding, saling menyalahkan, saling menghakimi begitu ya. Maka Rasul Paulus marah kepada jemaat di Korintus dengan berkata, ya. Hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani. Nah, seringkali Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sifat-sifat dan perilaku yang salah dari jemaat di Korintus ini saya lihat lebih cenderung di copy paste oleh sebagian ya. Orang-orang Kristen di zaman now sekarang ini Bapak-bapak. Saya agak bingung juga tuh. Kenapa ya? Orang lebih suka mengcopy paste yang salah gitu loh. Bukan mengcopy paste yang benar kan kira-kira begitu. Ini yang jadi persoalan. Jadi saya kasih contoh yang lain. Kalau kita pun punya kompetitor, Bapak-bapak, misalkan nih, Pak Peter, kan Pak Peter kan di Podomoro Lane ya Pak ya? Baik. Ada juga pengembang yang lain ya Pak ya? Contohnya Sinar Mas Land, gitu ya Pak ya? Lah, kita jelek-jelekin itu produk yang lain itu tuh. Ya, kita buktikan bahwa produk yang kita jual memiliki bobot dan kualitas yang lebih baik dan juga lebih memuaskan konsumen. Itu jauh lebih baik. Kalau kita hanya sibuk menjelek-jelekan produk orang, konsumen juga curiga. Berarti Bapak yang dijual Bapak ini memang nggak bermutu. Kira-kira begitu ya. Sehingga Bapak ini harus selalu berusaha berpikir menjelek-jelekan produk orang. Kan gitu kan ya. Jadi lebih baik kita menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran yang ada. Untuk apa? Membuktikan bahwa produk, ya,
yang kita pasarkan, yang kita jual memang lebih berkualitas, lebih berbobot dari orang lain. Jadi kita nggak usah sibuk menghakimi, mencari-cari dosa-dosa produk lain, nggak usah lah. Karena kenapa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan, profesional-profesional, pengusaha-pengusaha yang dipimpin oleh Roh Kudus. Itu contoh yang ke-8. Ciri yang ke-9 orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dicatat dalam Galatia 5 ayat 19. Boleh Pak Peter, Pak? Boleh Pak? Ya, kita kasih dulu kesempatan ke Dedi untuk istirahat. Break sebentar. Boleh Pak? Ya Pak Peter. Galatia pasal 5 Pak. Ya, sebentar ya. Boleh Pak. Galatia 5 ayat 19. Ya. Hidup menurut daging atau roh. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Langsung kayaknya ya. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ciri yang ke-9 ini, ya, sebagai bukti bahwa orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus, selalu suka, selalu cenderung, ya, melakukan perbuatan daging, ya, kecemaran, percabulan, hawa nafsu, ya, kemabukan, pesta pora, ya, dan masih banyak lagi yang lain Bapak-bapak, termasuk penyembahan berhala, keterlibatan dengan perdukunan atau okultisme, iri hati, suka marah-marah, egois, ya, dan juga menjadi provokator, ya, atau roh pemecah. Sifat-sifat ini kadang-kadang kan kita temukan juga di dalam kehidupan kita ini tiap-tiap hari, Bapak-bapak. Ya, terutama dalam diri mereka yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bahkan sifat-sifat ini juga saya katakan tadi bisa juga kita temukan di dalam dunia pelayanan. Walaupun mereka mengklaim pelayan Tuhan. Nah, itu harus kita jauhkan dari hati kita. Caranya bagaimana? Yang ke-10 dikatakan, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus tidak mau menuruti keinginan, kehendak Roh Kudus. Artinya, terlihat dari perbuatan, tindak tanduk, dan perbuatannya, orang itu tidak dipimpin oleh Roh Kudus seperti yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 tadi. Maka untuk itulah Rasul Paulus mengingatkan di dalam Galatia 5 ayat 17, hendaklah engkau penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu maksudnya dipimpin, dikendalikan roh Allah. Setiap saat, setiap waktu, kemanapun, dimanapun, dalam keadaan apa. Kalau kita dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus, sebenarnya ini yang dimaksud oleh Dedi tadi. Jadi katakan tadi, saya sungguh yakin Bang, kata firman Tuhan. Kalau saya melakukan perbuatan yang baik, kan gitu ya Dit ya tadi ya. Pasti Tuhan akan lebih memberikan ruang penyertaan, pemeliharaan, berkat untuk saya. Benar itu. Ini maksudnya. Galatia pasal 5 ayat 17. Ada yang dikuatkan lagi di dalam firman Tuhan yang mengatakan apa yang kita tabur akan kita tuai. Kalau kita menabur lebih banyak kebaikan, menabur lebih banyak kebenaran, pastilah kita akan mendapatkan atau menuai hasil daripada tuaian-tuaian kita yang benar, yang baik itu. Yaitu apa?
berkat penyertaan, pemeliharaan, dan penjagaan Tuhan. Andaikan pun misalkan nih ya, karena seizin Tuhan, kita sudah banyak melakukan yang baik, kita sudah banyak melakukan yang benar. Karena seizin Tuhan nih. Tiba-tiba dalam perjalanan ini, hidup ini, Tuhan izinkan ada guncangan. Saya kasih contoh ya, Det ya. Oke, saya kasih contoh nih. Jadi harus pergi ke satu kabupaten ke kabupaten yang lain. Motivasinya kan baik. Membantu, menolong saudara kita di sana. Oke. Tetapi, kalau dalam perjalanan di pesawat misalkan nih, terjadi goncangan. Pasti didalami kan? Karena di sana bandaranya nggak jelas. Bandaranya itu bukan pakai aspal, tapi pakai rumput kan? Oke. Terjadi goncangan pada waktu mau mendarat, gitu ya. Dan langsung berpikir, aduh, kayaknya Tuhan udah tinggal dengan saya. Enggak. Itu ujian kualitas iman. Di mana dalam konteks itu sebenarnya Tuhan sedang mengingatkan diri atau kita. Ayo, ingat saya, berdoa kepadaku. Kan itu yang Tuhan katakan. Jadi Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan kita jemu-jemunya untuk melakukan hal yang benar. Walaupun mungkin kita bisa terancam nyawa kita karena melakukan kebenaran. Karena kenapa? Kasih penyertaan dan pemeliharaan yang paling, itu pemeliharaan Tuhan yang paripurna itu akan selalu bisa kita alami, kita dapat dan kita nikmati. Itulah karena kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Bapak-Bapak. Sehingga dia selalu menjadi pembela kita. Dia selalu menjadi pemelihara, penjaga, dan bahkan juga dia selalu memagar dan mengawasi hidup kita. Di darat, di udara, di laut, atau dimanapun Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Kalau kita konsisten hidup dipimpin oleh Roh. Lihat dulu lebih detail. Ciri kehidupan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus secara rohani. Apa kira-kira? Tidak dipimpin Roh Kudus ya. Orangnya ini secara rohani apa tanda-tandanya? Satu, saya sudah katakan tadi. Orang ini sebenarnya sudah pernah bertobat Timotius dalam hatinya. Tetapi dia tidak mau memberikan, tidak mau peka supaya hatinya dikuasai oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Jadi sekali lagi Bapak, persoalan sebagian besar kita yang sudah bertobat Timotius adalah kenapa seringkali jatuh bangun dalam hidup ini? Karena tidak selalu memberikan hati kita dikuasai oleh Roh Kudus. Kita menganggap yang penting saya sudah bertobat Timotius. Yes, puji Tuhan untuk itu. Nggak ada masalah dengan itu. Tetapi persoalannya Bapak-Bapak, kita tidak langsung diangkat oleh Tuhan dari dunia yang fana waktu kita bertobat. Tapi Tuhan berikan kita durasi waktu puluhan tahun, ratusan tahun untuk terus apa menjadi garam dan terang di dunia ini. Maka untuk itulah perlu kita dipimpin oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Karena tanpa itu, kita akan bisa berpotensi jatuh bangun lagi dalam dosa. Itu secara rohani. Yang kedua, hati, pikiran, dan perasaannya lebih cenderung dikuasai oleh kedagingannya. Ya. Sehingga tindak tanduk dan perilakunya itu akan melahirkan dosa. Ini ciri yang kedua. Jadi, isi hatinya negatif aja terus. Kecuali kalau waktu dia mimpin doa. Kecuali kalau waktu dia nyampein firman Tuhan. Nah, positif itu hatinya. Begitu ya. Tapi setelah selesai, dia melakukan tugas pelayanan itu, hatinya tidak lagi menyimpan hal-hal yang positif, langsung menyimpan hal-hal yang negatif. Itu dia. Yang ketiga, cenderung mengalami kekalahan dalam melawan keinginan daging. Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus secara rohani. Artinya apa? Dia tidak pernah merasakan hidup yang terus berkemenangan. Ya, dia melawan dosa, tapi dia lebih cenderung selalu mengalami hidup dalam kekalahan secara rohani. Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Terus apa lagi? Pelajaran muncul di hati, di pikiran, perasaannya. Galatia 5 ayat 22 ayat 23 yang sudah kita bahas tadi.
kasih sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, dan pengendalian diri. Dan sudah pasti, secara rohani orang ini tidak ada tumbuhan, tidak ada perubahan. Tapi stagnan dia. Artinya apa? Kita kasih contoh bahwa berdua baca Alkitab hanya kalau dalam keadaan mepet, hanya dalam keadaan punya masalah dan punya pergumulan. Tapi kalau tidak punya masalah dan nggak punya pergumulan, udah nggak ada lagi, nggak tertarik lagi dia berdua baca firman Tuhan. Berdua baca Alkitab hanya sekedar pada waktu dia mau pelayanan. Tapi di luar atau sebelum dia melayani, setelah selesai dia melayani, enggak tuh, enggak mau berdua dan tidak mau lagi baca firman Tuhan. Jadi kemunduran rohaninya luar biasa. Cara berpikir orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, cara berpikirnya, pikirannya selalu mendua. Artinya apa? Kadang-kadang pikirannya ini bisa positif, tapi lama kemudian di waktu-waktu yang berikutnya langsung negatif thinking. Apa contohnya? Orang yang pesimistik dalam menjalani hidup adalah ciri orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Pesimistik. Orang yang optimis adalah tanda orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita menjumpai karyawan atau anak buah atau staf, bapak-bapak, kita kasih dia pekerjaan, kita kasih dia tanggung jawab, lalu langsung dia katakan begini, aduh maaf Pak Peter, ku tak sanggup. Ini orang ini tidak dipimpin Roh Kudus. Maka kalau dia katakan, oke Pak, saya akan kerjakan sekuat saya, semampu saya, dan tolong Bapak doakan. Ini orangnya dipimpin oleh Roh Kudus. Karena kenapa? Cara berpikirnya optimis. Dan ini yang disaksikan oleh Dedi itu sebenarnya. Bahkan saya lihat ambil status di mana posisinya dia. Walaupun saya tahu, ya istrinya sedikit imannya agak goyang. Begitu ya. Iya. Sudah ditekan. Iya. Bantuan pemerintah ke daerah yang berkonflik. Yang tidak mengenal warna kulit, suku, dan agama gitu. Tapi dia lakukan itu. Karena kenapa? Dia berpikir optimis. Artinya apa? Karena dia dikuasai oleh Roh. Yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, cara berpikirnya yang kedua, suka menyalahkan diri sendiri. Itu. Ya, memang saya begini, udah begini saya dari dulu. Ya, memang saya nggak sanggup sih. Memang saya bodoh sih. Itu tuh. Cara berpikir orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Mudah berprasangka buruk sama orang. Walaupun sebenarnya orang itu tidak melakukan apa-apa terhadap dia yang negatif. Enggak. Tapi langsung dia berkesimpulan. Pasti orang itu nggak suka dengan saya. Pasti orang itu nggak senang dengan saya. Nah, itu cara berpikir tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Contoh misalkan, dalam contoh yang real bahwa waktu kita menawarkan produk bisnis kita ke orang lain. Nah, langsung kita taruh dalam pikiran kita. Aduh, pasti nggak ada orang yang tertarik deh. Karena sudah saya bukti kok. Saya sudah bicara, saya sudah promosikan kepada ribuan, ratusan, jutaan banyak orang. Nggak ada yang tertarik kok. Jadi memang saya nggak pasti nggak mampu, saya nggak sanggup saya. Itu cara berpikir orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hati-hati Bapak-bapak ya. Tapi orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, dia tidak mudah mengeluh terhadap persoalan, terhadap tantangan penderitaan yang dia alami. Tapi dia berjuang menghadapinya, karena dia yakin ada Roh Tuhan yang memampukan dan menguatkan dia menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan itu. Itu namanya orang dipimpin oleh Roh Kudus secara pikiran. Tapi orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus mengeluh. Itu asa. Dan ujungnya apa? Depresi. Ini yang saya temukan, Bapak-bapak, waktu saya melayani banyak orang di panti rehabilitasi. Bahkan saya temukan di sana juga beberapa orang hamba Tuhan. Mereka mengalami depresi yang luar biasa.
Apakah mereka tidak belum bertobat? Sudah. Tapi persoalannya mereka tidak selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan mereka rata-rata hafal loh bapak-bapak firman Tuhan. Hafal. Tapi sayang firman Tuhan itu hanya sekedar berhenti di pikiran. Tapi tidak sampai masuk ke dalam roh, jiwa, dan tubuh mereka. Karena kenapa? Tiba-tiba saja muncul dalam pikiran mereka. Mudah mengeluh, mudah tersinggung. Ini cara berpikir orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana perasaan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus? Seringkali merasa minder, tidak percaya diri. Ya. Takut menghadapi tantangan. Seringkali merasa tidak sanggup, tidak mampu menghadapi sesuatu. Seringkali menganggap dia tidak berdaya. Dan juga tidak ada ketentraman, kedamaian di dalam hidupnya. Ini perasaan orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dan ini tidak bisa diobati hanya dengan mengkonsumsi obat sebanyak mungkin. Tidak bisa. Karena yang satu ini obatnya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hari ini saya sedang diizinkan oleh Tuhan melayani banyak orang. Yang tidak kekurangan satu peser pun uangnya. Yang orang miskin, bukan orang kekurangan, orang kaya raya. Tapi mereka hidup di dalam keadaan merasa cara berpikir yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup dalam keadaan di mana perasaan mereka tidak mengalami kedamaian, ketentraman. Secara ekonomi. Tapi persoalannya adalah karena mereka tidak dipimpin oleh Roh Kudus dari waktu ke waktu. Bagaimana dengan kehendak atau keinginan dagingnya? Orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan lebih sering mempergunakan, bahkan menyerahkan tubuhnya untuk diperankan dan dipilih oleh iblis untuk memikirkan hal-hal yang negatif. Itu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, marah-marah, egoisme, pemecah, ya, provokator, kesombongan, kemabukan, pesta pora. Ini tadi yang disampaikan oleh Dedi tadi. Karena budaya yang mabuk-mabukan itu susah untuk diputus. Karena orangnya tidak selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan harus saya katakan juga, dengan terus terang kepada bapak-bapak. Karena ada juga sebagian kecil, teman-teman saya hamba Tuhan. Sebelum naik mimbar, dia minum tuak dulu ya. Supaya apa katanya? Supaya waktu nanti dia di atas mimbar, lebih percaya diri. Bayangin bapak-bapak, gimana itu ceritanya itu? Itu terjadi. Karena apa? Karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Keadaan fisiknya, tubuhnya, secara kesehatan, orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus, bapak-bapak, akan mengidap beberapa jenis penyakit berikut ini. 1, mudah tegang. Tanpa sebab musabab, tiba-tiba saja dia mengalami sakit migran, sakit lambung, sakit kulit atau gatal-gatal. Enggak ada sebab musababnya. Ya, asma. Ya, sakit perut, jantung mudah berdebar-debar, sulit tidur, sehingga harus mengkonsumsi obat tidur, tapi juga tidak bisa tidur. Ini karena orang ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Terus apa lagi? Seringkali dia hidup terus-menerus di dalam kekhawatiran, di dalam kecemasan, dalam kebimbangan, baik masalah kesehatan, baik dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dan bisnis. Terus. Padahal dia hidup, dia tidur bersama dengan istri dan anaknya, tapi selalu khawatir. Jangan-jangan besok istri saya akan menceraikan saya. Jangan-jangan besok anak saya sudah meninggal dunia. Apa lagi? Uangnya banyak, perusahaannya juga berkembang, tapi selalu khawatir. Aduh, jangan-jangan perusahaan saya besok bangkrut. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus, itu saya banyak menemukan hari-hari ini orang-orang seperti itu. Apakah ini bisa diobati dengan tenaga medis, obat-obatan? Tidak selalu. Karena itu sudah dialami oleh beberapa orang yang saya layani. Mereka pergi ke dokter bolak-balik berbulan bertahun-tahun. Bahkan mereka melakukan check up total di rumah sakit. Tapi dokter katakan, maaf Bapak Ibu, kami tidak menemukan satu pun sakit penyakit. Sebab musabab dari penyakit yang Bapak Ibu alami. Tapi memang kami punya kecurigaan.
kelihatannya sebab musabab dari penyakit yang Bapak Ibu alami ini. Tidak lain tidak bukan, ini masalah rohani. Maka mereka didorong untuk cari hamba Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pertemukan saya bertemu dengan keluarga-keluarga itu. Dan akhirnya saya layani mereka. Sampai hari ini. Jadi Bapak-Bapak ini kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Begitu dahsyatnya dampak buruk secara hati, pikiran, ya, daging, dan tubuh orang yang tidak hidup dipimpin oleh Roh. Luar biasa. Maka untuk itu kita penting hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Saya lebih cepat. Di sini saya coba ringkas apa yang sudah kita bahas tadi. Gambar ini menjelaskan kehidupan yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu mengalami kemunduran secara rohani, kemunduran secara berpikir, kemunduran secara emosi atau karakter, juga kemunduran secara kedagingan, serta juga kemunduran yang luar biasa secara kesehatan. Dan gambar lingkaran yang Bapak lihat di sini, lingkaran ini kan menunjukkan gambaran hati kita sebenarnya. Di mana kursi ini tahta hati. Dan huruf A ini adalah ego, kedagingan. Salib ini gambaran daripada Roh Kudus yang tidak menguasai kursi atau hati kita. Tapi yang menguasai hati kita adalah kedagingan kita. Titik-titik yang warna hitam yang sangat tidak beraturan ini Bapak-Bapak menjelaskan. Ya. Secara rohani, secara pikiran, ya, secara emosi. Ya, secara emosi, secara kedagingan, terganggu semua pikiran kita, semua aspek kehidupan kita terganggu. Dan termasuk juga secara kesehatan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saja kita yang sudah bertobat di dalam Yesus ini sering ada dalam pergumulan, hidup di lingkaran seperti lingkaran pertama ini Bapak-bapak. Kita memang sudah terima Yesus secara pribadi. Kita sudah terima Yesus. Tapi seringkali kita jatuh bangun secara rohani, secara berpikir, secara jasmani, secara kedagingan. Mengapa itu terjadi? Ini dia persoalannya. Kalau kita dalam lingkaran pertama ini apa? Karena Roh Kudus tidak menguasai hati kita, tapi kedagingan kita. Maka untuk itu Bapak-bapak, jangan kita biarkan hati kita lama dikuasai oleh kedagingan kita. Karena itu akan berakibat fatal di dalam rohani, pikiran, perasaan kita. Tapi harus kita segera mungkin mengakhiri kehidupan. Seperti lingkaran pertama ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Caranya bagaimana? Akui dosa dan berdoa supaya Roh Kudus kembali menguasai hati kita. Secara lebih jelas ya, hasil dari pengakuan dosa itu dan hasil dari kita minta kembali supaya Roh Kudus atau digambarkan di sini salib yang tidak ada di hati kita, yang tidak menguasai hati kita, yang tidak menempati kursi dari tata hati kita supaya kembali menguasai hati kita. Gambarnya ada di gambar yang kedua ini Bapak-bapak. Perbedaannya cukup signifikan. Waktu Roh Kudus itu berkuasa di hati kita, kedagingan kita tidak dimatikan, tapi diawasi, dikontrol, dikendalikan. Hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan kita supaya selalu sesuai dengan firman Tuhan. Maka hasilnya apa? Titik-titik yang warna hitam menjadi lebih teratur. Titik-titik ya, atau lingkaran yang berwarna hitam ini Bapak-bapak itu menjelaskan orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Secara rohani, secara pikiran, secara kedagingan, secara emosi perasaan, dan juga secara kesehatan lebih sehat, lebih sempurna. Bagaimana cara taktisnya? Saya lebih cepat. Minimal Bapak-bapak ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. 1. Waktu hamba kita menganggap, merasa hati kita ini memang lagi nggak beres ini. Ya. Karena kenapa? Baru marah, baru tersinggung, kan gitu ya. Atau baru memikirkan, menyimpan dosa di hati dan pikiran. Supaya dihidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu artinya apa? Mari kita cepat-cepat kita berkata kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Boleh. Dengan suara yang kedengaran, dengan suara yang kedengaran, atau boleh juga hanya sebatas di hati kita katakan, Tuhan, saya orang berdosa. Saya menyesal.
Poin yang kedua. Artinya apa? Kita menyadari bahwa memang apa yang terbersih dari di hati dan pikiran kita adalah dosa. Dan kita akui itu di hadapan Tuhan. Dengan berkata, ampuni saya Tuhan. Setelah itu apa yang kita lakukan? Poin yang ketiga, bersyukur artinya apa? Bahwa dosa-dosa kita yang sempat muncul di hati dan pikiran dan perasaan kita, itu pun juga telah dihapus oleh darah Yesus di kayu salib 2000 tahun. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia adil akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Lalu setelah pengucapan syukur itu kita nyatakan dalam hati kita, langkah yang keempat, cepat-cepat berdoa kepada Tuhan. Supaya tadi, salib yang digambarkan oleh Roh Kudus, yang tidak bertahta di atas kursi, yang tidak bertahta di hati kita, minta segera mungkin, supaya apa? Tuhan tolong, kembalikanlah supaya Roh Kudus itu menguasai hati kita. Itu. Apakah itu akan segera mungkin dijawab oleh Tuhan? Yes. Karena Tuhan pingin sekali. Setiap waktu, setiap saat, Roh-Nya yang kudus mengendalikan hati, pikiran, dan perasaan kita. Yang terakhir apa yang kita lakukan? Kita berdoa dalam hati dan ambil komitmen dan keputusan dengan berkata, Tuhan, mampukan dan kuatkan saya supaya saya lebih setia untuk menaati-Mu dan mempercayai-Mu dalam situasi dan keadaan apapun. Kelima tahapan atau langkah-langkah praktis ini, Bapak-Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bisa kita lakukan setiap waktu. Maksudnya apa? Setiap detik, setiap menit, setiap jam, hari, minggu, bulan. Tanpa harus menunggu hari Minggu. Ini bisa kita lakukan sendiri. Dikala kita merasa hati pikiran kita menyimpan dosa. Dan hati dan pikiran kita menyimpan semua hal yang negatif seperti yang sudah saya jelaskan tadi di atas, Bapak-Bapak. Adakah Pak Tony contoh doanya? Ada. Ini doanya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya orang berdosa. Dan saya percaya Kristus di kayu mati di kayu salib untuk menghapus semua dosa-dosa saya. Mulai saat ini, saya mau meninggalkan semua dosa yang pernah saya lakukan selama ini. Mulai dari hati, pikiran, perasaan, tindakan, dan perbuatan saya. Tuhan Yesus, saya minta kembali supaya Roh Kudus itu menguasai hati dan pikiran saya. Ini bisa Bapak-Bapak lakukan kapan dan dimanapun sebagai cara supaya kita kembali dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, supaya kita tidak terus jatuh bangun, supaya kita tidak semakin mundur secara rohani, jasmani, pikiran, dan bahkan juga dalam segala fakultas hidup. Ini kuncinya, ini caranya. Tidak perlu harus mengkonsumsi obat apapun. Tidak perlu harus kita menunggu hari Minggu, kelamaan. Waktu kita berkendaraan pun bisa kok. Kita mengucapkan doa ini. Tapi jangan tutup mata ya Bapak-Bapak ya. Nanti kita tabrak di depan kita. Tapi biarlah roh kita, hati kita maksudnya, arahkan kepada Tuhan. Waktu kita sedang mengerjakan pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, boleh kok kita pakai, boleh kita berdoa di dalam hati kita saja. Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Bapak-Bapak perhatikan, setiap kali saya berdoa, sebelum kita masuk firman Tuhan, sebenarnya doa ini yang selalu saya pakai. Saya kan tidak mukulin orang dari pagi, siang, hingga sore tadi, enggak. Karena bisa saja Tuhan dapati hati pikiran kita, perasaan kita, ada yang bengkok. Maka perlu kita minta kembali. Tuhan menguduskan, menyucikan, menguasai hati dan pikiran kita dengan Roh-Nya yang kudus. Terima kasih Bapak-Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini boleh kita praktikkan setiap saat. Dimanapun, dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati kita.